Ya, patologi sistem digesti ya, dan hepatobiliar. Untuk yang pertama ini kita membahas apa fungsi-fungsi normal dulu ya. Ada 3 bagian. Yang pertama ini fungsi normal. Sistem pencernaan itu merupakan saluran apa, yang panjang, jadi memenuhi dari ujung ya, ujung sampai ke eh, ekskresi ya, jadi sampai ke anus, jadi dari mulut sampai ke anus. Nah, di situ ada pembagian beberapa ini apa bagian area itu ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, sedangkan secara umum itu mungkin sama ya, tapi ada beberapa variasi untuk hewan-hewan tertentu karena fungsinya itu terdapat ruang fermentasi, yaitu di situ rumen itu apa itu mengambil porsi yang utama ya. Jadi dari apa itu namanya perut atau lambung itu dia bagian yang paling luas itu. Nah, kemudian di ini herbivora itu juga terdapat sekum ya untuk mencerna selulose, di mana perangkat tersebut tidak ada pada karnivora. Jadi beda ya. Sebentar ya. Nah, eh, untuk penyakitnya pun juga bervariasi ya. Jadi beberapa penyakit itu berbeda, beberapa penyakit tertentu itu lebih banyak ke karnivora, dan yang herbivora mungkin berkurang kurang gitu ya. Jadi ada yang hanya didapatkan pada herbivora, tidak ada pada karnivora. Hmm, karena cara makannya itu berbeda ya. Nah, ini sebagai contoh di sini karnivor itu lebih cenderung timbul neoplasia di sistem pencernaannya dibanding herbivor. Karena apa? Karnivora itu biasanya karnivor yang ini ya, apa, pet animal ya.
kehidupan seperti manusia gitu ya. Jadi akhirnya terdapat perubahan dari sistem pencernaannya itu dan eh, dia lebih apa ya apa untuk terjadi neoplasia dia lebih tinggi gitu ya. Sedangkan ruminansia dan babi itu merupakan apa inang yang inang yang apa sesuai gitu untuk penyakit-penyakit menular di situ. Di sini dikatakan kalau sebagian besar dia itu resisten terhadap vaksin. Nah, pada apa penyakit-penyakit pada sistem pencernaan itu sudah banyak metode-metode deteksi yang dikembangkan itu, yaitu seperti PCR, gitu ya, yang bisa mendeteksi suatu penyebab penyakit, agent penyakit di situ yang praktis, gitu ya. Kalau yang misalnya pada bakteri, bakteriologis itu perlu waktu untuk mengkultur gitu ya. Kemudian juga bisa dilakukan pengambilan sampel biopsi dengan pewarnaan histologik ataupun imunohistokimia. Juga metode dengan endoskopi, jadi di apa memasukkan apa, suatu perangkat deteksi ya dimasukkan kemudian diperiksa pada layar. Ini variasinya seperti ini. Jadi pada anjing itu kita tahu di sini eh, bagian mulut ya, kemudian lapisan atas itu ada palatum, palatum dorum, palatum mole. Ini anatomi ya dipelajari lagi, kemudian dilanjutkan esofagus, trachea, ada epiglotis, laring. Nah, di pangkal lidah itu bisa kita temukan tonsil dan epiglotisnya dia. Kemudian bagian dalam kita lihat ini esofagus terus ke dalam, kemudian lambung ya, lambung, kemudian duodenum dan lanjut ke usus besar dan anus ini ya. Kemudian ada liver. Pada duodenum itu yang yang perlu diperhatikan ya di lengkungan ini ada pankreas. Nah, pankreas itu sistem pencernaan. Peran pada sistem pencernaan itu bagian-bagiannya tiap hewan nanti ada variasi-variasinya, tetapi ini ya secara umum seperti ini. Jadi terbagi menjadi lobus-lobus itu. Kemudian aliran darah itu pemasoknya adalah arteri hepatika ya. Kemudian keluar sebagai
em, vena hepatica, kemudian masuk ke vena cava. Kemudian di sini juga ada vena porta. Vena porta ini adalah darah arterial yang masuk ke ini ya, eh, pencernaan ya, jadi berhubungan dengan usus. Nah, ini yang ruminan ya. Ruminan, esofagus, kemudian rumen, terus makanan ke sini ya, retikulum, omasum, kemudian apomasum, langsung ke usus ya. Nah, ususnya berkelok-kelok ini, kemudian apa? Usus besar ya. Kemudian eh, sini ya, langsung mana ini? Ke sini ya, terus anus. Gas, ada variasi lagi. Di sini ada crop, ya, isobagus, crop, kemudian proventriculus ini ya, bedanya di sini. Kemudian gizzard, nah, ini sama ya, duodenum, ada pankreas, sama. Terus ini beda sekumnya. Lalu ada kloaka, ya. Bukan anus tapi kloaka. Reptil atau ulu ya. Em, kalau tadi herbivore, kemudian karnivor itu yang bergerak itu ini ya, mandibula ya. Dengan di sini maksilanya itu ikut juga bisa bergerak gitu. Bagiannya sama ya, ada glotis, eh, apa, dan juga ini lidah. Nah, tapi di sini ada apa ini? Giginya itu ada saluran ya, saluran untuk venom. Gitu. Kalau kita lihat di sini apa saluran untuk makanan ya, pipa untuk pencernaan itu, kemudian di lambung, tuh. Kemudian juga di sini ada pankreas ya, pankreas, ada juga empedu, kemudian hepar, hepar di sini, kemudian usus dan ginjal, ginjal sepasang. Ya. Kemudian paru-paru ya, paru-paru ini yang kiri itu kecil, kemudian sebelah kanan besar. Ada limpa juga dan ersak. Nah, untuk strukturnya ya, secara umum struktur saluran itu, jadi eh, saluran pencernaan yang normal itu permukaan mukosa maupun serosanya itu halus gitu ya dan mengkilat. Itu normalnya seperti itu. Jadi kalau ada radang itu dia akan keruh atau kongesti kemerahan gitu ya. Tapi namanya itu apa, halus dan mengkilat. Nah, tetapi pada rumen itu ada papil yang kasar dan kusam. Kemudian
fungsi utama itu terbagi menjadi tiga ini ya. Jadi yang pertama pencernaan atau digesti itu dia apa mengambil makanan itu dicerna kemudian dilumatkan dicampur itu dengan berbagai itu namanya bahan-bahan yang disekresikan dari rongga mulut, lambung, pankreas, hati dan usus gitu ya. Jadi ada berbagai macam enzim-enzim gitu. Kemudian fungsi lain setelah digesti juga dia berfungsi sebagai penyerapan absorpsi. Di sini komponen-komponen eh, nutrisi itu diserap, kemudian diarahkan aliran darah dan lakteal. Ya. Jadi apa, di usus itu ada saluran selain aliran darah juga lakteal yaitu di apa, limfa ya. Kemudian yang ketiga itu fungsi ekskresi, pengeluaran. Jadi makanan yang tidak dicerna jadi sisa-sisa, kemudian sel-sel darah ataupun apa eritrosit, ya semuanya itu yang sudah tidak bisa digunakan itu dikeluarkan. Kemudian eh, ini menjadi komponen dari feses. Nah, indikator dari eh, sehat tidaknya dari sistem pencernaan itu adalah kualitas feses. Ya. Kualitas feses dan tanda-tanda klinis seperti regurgitasi, ya, plekken atau muntah itu. Nah, itu menunjukkan disfungsi dari saluran pencernaan atau mekanisme pencernaan. Secara umum ini ya, jadi keseluruhan dari sistem elementer itu dibagi menjadi ada oral cavity, gigi, kemudian tonsil, kelenjar ludah, lidah, esophagus, rumen, retikulum, omasum, kemudian usus, peritoneum, omentum, mesentery, ya pembungkus-pembungkus itu, dan peritoneal cavity. Yang pertama, oral cavity, yaitu di rongga mulut. Ini sama ya, jadi secara fisiologis itu permukaannya halus, berkilau, dan berwarna merah muda. Di mukosa mulut itu dilapisi oleh epitel squamosa berlapis berkeratin. Jadi ada keratinnya. Tetapi di sini ada bervariasi ya. Mukosanya itu bervariasi. Nah, pada hewan yang apa mukosa mulutnya itu eh, berpigmen gelap itu ya. Jadi ada beberapa hewan reptil ya kalau nggak salah ya. Reptil kemudian anjing-anjing tertentu. Nah, jadi di situ apa melanosis ya. Jadi melaninnya banyak itu ini menyulitkan untuk apa menilai dari fungsi sirkulasi. Jadi biasanya dari rongga mulut itu bisa diketahui apakah dia anemis gitu ya, pucat atau hiperemi gitu. Nah, itu kesulitan karena itu ya apa gelap warnanya gitu. Jadi kita tidak akan tahu apakah apa kapiler di situ eh, aktif gitu ya. Itu apa anemia gitu kita nggak akan tahu gitu. Maka untuk pemeriksaan untuk hewan-hewan yang ini pigmennya itu kuat itu
dilakukanlah pemeriksaan pada konjungtiva ataupun mukosa rektal, urogenital, ya, gitu ya. Jadi bisa di apa sebagai penggantinya di situ pemeriksaannya. Nah, makanan di rongga mulut itu dicampur ya, mengalami pengunyahan, kemudian dicampur dengan enzim pencernaan itu yang terkandung pada air liur. Kemudian dilanjutkan ke orofaring dan esofagus. Selanjutnya gigi. Gigi ini adalah fungsinya adalah secara mekanik dia mencengkram, merobek ataupun mengunyah makanan, tergantung spesiesnya ya. Eh, Biasanya apa lebih dominan mana gitu ya. Untuk karnivor itu mungkin yang merobek gitu. Nah, hewan peliharaan itu ada perbedaan pola pertumbuhan dan jumlah giginya. Gigi terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama gigi mahkota yang tinggi. Ini contohnya pada kuda dan sapi, panjang makin panjang itu. Kuda itu ada ini ya, apa pengikiran. Jadi, untuk mengatasi itu yang makin tinggi kemudian mengganggu gitu ya, mengganggu pengunyahan gitu. Nah, yang kedua ini gigi Brachydon itu seperti karnivor, dia apa tidak terus tumbuh gitu ya. Jadi setelah muncul sempurna, kemudian dia akan berhenti gitu. Sebagian besar mamalia itu memiliki gigi sulung yang nanti digantikan ya, tanggal kemudian digantikan dengan gigi permanen. Tuh. Nah, dari ini semua apa untuk memperkirakan usia. Ya, jadi beberapa hewan itu ada variasi giginya. Ini taring ya, incisive, kemudian kepada kuda ini ya, jadi panjang-panjang ini. Yang ini adalah Hypsodon, yang ini Brachydon. Tuh, jadi mahkotanya itu pendek ya, yang ini panjang. Jadi akarnya segini, akarnya sama, tapi mahkotanya ini panjang. Ya, segini. Ini bagian-bagian dari gigi ya. Nanti saudara baca-baca lagi. Nah, ini pengikiran gigi kuda ya. Jadi rutin dilakukan pengikiran. Selanjutnya tonsil. Tonsil ini adalah merupakan sistem limfoid ya. Jadi organ limfoid. Di situ tonsil palatina. Ini limfoid pada faring yang dilapisi epitel squamosa berlapis. Menghasilkan limfosit untuk membentuk antibodi. Pada karnivor, di sini tonsil palatina itu ditemukan
di kripta ya. Kripta itu adalah cekungan gitu. Jadi ada tonjolan kemudian cekungan itu disebut kripta. Ada babi ini berbentuk datar. Tuh, jadi ada perbedaan. Hmm, pada kuda ruminansia ini tonsilnya itu terdapat juga tonsil lingual selain yang palatina tadi. Sebenarnya lidah, lidah itu adalah organ yang apa muskulus ya, jadi berotot itu dilapisi oleh epitel berlapis dan secara fungsional terhubung dengan esofagus melalui epiglotis. Lidah itu berfungsi mengunyah dan juga menelan makanan juga air ya, jadi makanan dan air. Nah, ada apa pada ruminansia dan kucing itu ada papila berkeratin. Jadi dia memiliki papila yang berkeratin. Terdapat berbagai jenis papila, beberapa dengan lamela sekunder. Misalnya di sini papila palata itu terletak di permukaan dorsal lidah dekat pangkalnya dan merupakan struktur datar yang sepenuhnya dikelilingi oleh celah. Nah, lidah itu kaya vaskularisasi ya di situ. Sehingga dia juga berfungsi untuk ya, di situ. Jadi kalau kepanasan gitu dia apa, jadi pengeluaran panas bisa dari lidah itu, gitu ya. Dan lidah ini merupakan area yang sensitif di situ, mengandung kelenjar serus dan mukus gitu, dan sel-sel sensorik gitu ya. Jadi sensitif karena dia untuk mengecap, jadi makanan untuk merasakan gitu. Nah, ada bagian lidah ini yang eh, berupa apa ya, eh, struktur seperti tali gitu. Ini yang disebut lisa. Lisa itu apa, pada rabies ya, ini mudah masuknya virus itu melalui itu ya. Sehingga ada penelitian itu ya, kalau ini dihilangkan itu tidak bisa terserang rabies. Ini bagian-bagian dari lidah ya. Oh, ini celahnya itu. Nah, ini ya, yang apa? Lisa itu ya. Jadi pada anjing. Kalau ini pada kucing, seperti ini ya, tonjolan. Selanjutnya, glandula saliva. Hmm. Kelenjar ludah itu dia berfungsi untuk ini apa itu namanya, melumatkan makanan. Nah, pada semua spesies kelenjar ludah mayor meliputi parotis, mandibula, dan sublingual. Kelenjar ludah yang minor itu meliputi
di buka, labial, lingual, palatina. Nah, untuk kelenjar-kelenjar yang lain itu dinamai sesuai lokasinya. Jadi di sini eh, campuran sekresi tadi ya, apa, sirus maupun mukus dari saliva itu melumasi mulut dan esofagus, gitu. Kemudian melembabkan makanan dan melarutkan komponen-komponen makanan yang larut sehingga eh, indera perasa itu bisa berfungsi. Jadi dicampur kemudian dilarutkan gitu ya. Nah, juga di sini eh, apa? Dia berfungsi juga sebagai apa itu namanya? Pertahanan alami ya, itu dengan mekanisme pembilasan sehingga mencegah bakteri ataupun agent lain itu menempel ya. Jadi memberikan apa itu namanya? Jarak gitu ya. Dan juga air liur itu mengandung lisosim yang bisa melisiskan bakteri. Nah, adanya enzim-enzim bermacam-macam di situ sesuai dengan jenis makanannya. Seperti eh, apa, untuk mencerna karbohidrat itu dilengkapi amilase ya. Kemudian ini oh ya, ini ya, pada karnivor dia merupakan apa, termoregulasi juga ya. Jadi untuk mm, mengeluarkan panas. Soalnya esofagus. Esofagus itu em, dilapisi oleh epitel squamosa berlapis non-keratin pada karnivora dan berkeratin pada babi, kuda, dan ruminansia. Nah, untuk apa, esofagus itu tidak memiliki serosa ya. Jadi apa, dia berupa sebentar. Tunica muscularis ungunya ya terdiri dari otot otot polos dan otot lurik gitu ya. Pada kucing, oposum dan primata, 2/3 distal esofagus terdiri dari otot polos. Otot polos tersusun sebagai lapisan melingkar dalam dan lapisan longitudinal yang luar ya. Yang di dalam itu sirkuler, yang luarnya longitudinal. Kuda itu tidak dapat muntah. Jadi berbeda ini ya. Ini ini ya, yang kuda ini tidak esofagus tidak punya serosa itu ya. Jadi eh, kecuali sampai di abdomen, di bagian abdomen ya, yang di bagian atas itu tidak memiliki serosa. Sehingga
Hmm, bahayanya kalau ada luka ya, kalau ada luka dia kesulitan. Jadi untuk kalau ada perforasi itu benda asing, sayatan gitu, dia kesulitan untuk menutup gitu ya. Jadi itu yang ciri khasnya esofagus. Untuk inervasi dari esofagus itu dari nervus vagus. Otot polos esofagus itu mengandung ganglia mientericus. Nah, otot luriknya diinervasi oleh lempeng ujung motorik melalui serat eferen, syaraf hipoglosus bersama dengan neurofiber kontributor dari syaraf kranial 5, 9, 10 ini yang mengontrol fungsi lingual volunteer. Jadi apa itu namanya? Tidak apa itu namanya? Apa ini volunteer itu artinya tidak ini ya, tidak mengikuti. Sebentar ya, sebentar ya. Saya nggak bisa menjelaskan ini ya. Em, ini kan apa Inggrisnya itu. Izin Prof, tadi secara Inggrisnya disebut seperti apa ya Prof? Apakah bisa diulang? Oh, iya ya. Ya. Ya, Bapak tutup tadi. Voluntary control voluntary lingual function gitu. Oh, baik. Hmm. Mungkin ini sebetulnya menurut saya aja ya Prof. Mohon Mm-mm. maaf kalau kurang tepat. Menurut saya kalau sarafnya mengontrol fungsi lingual atau lidah kita secara volunteer berarti secara sadar. Berarti Mm. dari saraf tadi yang disebutkan, saraf kelima, saraf ke-10 dan juga saraf ke-9 Mm. itu berkontribusi dalam mengontrol fungsi lidah secara sadar. Mungkin seperti itu sih, Prof. Mm. Iya, iya. Siapa ini? Alea Naira, Prof. Oh, Alia ya. Terima kasih ya, Alia. Iya, sama-sama, Prof. Ya, baik, lanjut ya. Selanjutnya rumen, retikulum, dan omasum ya.
Nah, di ruminansia itu eh, juga unta ya itu lambung depan itu merupakan pelebaran dari esofagus. Jadi mirip esofagus gitu ya. Lambung depan itu dirancang untuk menampung flora pencernaan yang berperan dalam memecah selulosa menjadi asam lemak rantai pendek. Nah, rumen itu memiliki papila kecil yang bervariasi berdasarkan pola makanan hingga panjangnya 1,5 cm. Nah, panjang, bentuk, dan tingkat keratinisasinya itu dipengaruhi oleh pola makan, gitu ya. Kalau yang apa papilnya papilnya itu lebih panjang itu pada pakan tinggi serat dan lebih pendek pada pakan yang lebih banyak konsentrat, gitu ya. Kalau yang tinggi itu yang tinggi serat. Ini tadi yang merupakan perpanjangan dari apa esofagus itu disebut kardia ya. Retikulum itu bentuknya seperti sarang lebah gitu. Kalau omasum itu terdiri dari serangkaian lipatan-lipatan itu sekitar 100 ya. Lipatan longitudinal seperti halaman buku, makanya disebut perut buku ya kalau waktu SMA itu. Mukosa squamosa berlapis non kelenjar pada retikulum, rumen, dan omasum. Dapat mengalami peradangan ketika isinya memiliki pH asam dan lingkungan abnormal memungkinkan pertumbuhan bakteri dan mikotik yang berlebihan. Ini ya, permukaannya seperti ini. Jadi ada papil-papil itu tinggi ya. Kemudian yang retikulum ini jadi seperti jala ini. Kemudian yang omasum nah, berbuku-buku, ada lembaran-lembaran itu. Adapun bentuknya variasinya kalau pada babi ini ya, anjing, kemudian kuda, yang ini yang ruminansia ini yang kompleks ya. Ini sama. Arahnya makanannya ini ya. Nah, pada esophagus, rumen, kemudian retikulum, ini omasum, nah, gini. Epitel itu berfungsi sebagai pelindung ya dari lambung depan yang kardia tadi untuk metabolisme ingesta serta penyerapan asam lemak volatil. Ini. Jadi ada apa? Natrium dan fluor ya. Hmm, Nah, pada retikulum itu karena orifisium retikulumnya itu letaknya itu apa lebih dorsal daripada dasar pembagiannya ya. Retikulum itu sehingga bisa di dalam retikulum itu bisa terjebak bermacam-macam apa itu corpora aliena ya. Jadi benda-benda asing itu seringkali terjebak di situ juga
padat maupun logam ya. Jadi makanya sering apa ada ini hmm, apa itu penyakit pleura apa itu namanya? Apa ya, yang trauma asalnya itu dari retikulum tapi dia menembus menembus sampai ke paru-paru gitu ya. Itu sehingga dia disebut eh, penyakitnya itu hardware disease gitu ya. Nah, kemudian di dalam rumen, flora fauna di dalam rumen ini merupakan kelainan yang sering ya, sering kali terjadi. Perubahan ini keseimbangan flora itu dipicu oleh substrat yang dicerna. Jadi bahan-bahan yang dicerna itu kemudian akhirnya mengganggu keseimbangannya gitu. Kalau keseimbangan itu maka akan ini mengubah pH rumen itu dan biasanya akan timbul gas ya. Gas itu tertimbun di situ dan terjadi distensi rumen. Jadi kembung gitu ya. Makanya seringkali terjadi itu ya. Apa istilahnya kembung timpani ya. Hmm, kemudian ini eh, Stamets dan Abomasum. Mukosa lambung hewan berlambung sederhana itu mengandung banyak lipatan atau G yang mendatar ketika lambung mengembang. Jadi, nah ketika mengembang maka akan datar lipatan tersebut. Gitu. Sedangkan lambung kelenjar itu berfungsi pencernaan enzimatik dan hidrolitik untuk apa, mencerna makanan. Dan untuk lapisan satu sel ya, selapis itu di gitu ya, yang ini biasanya dikultur untuk apa itu namanya ya untuk em, menambah tingkat kecernaan gitu ya, dilakukan kultur. Ini bagian-bagiannya, esofagus, kemudian eh, ini fundus, ini otot-ototnya ya. Kemudian ini yang ruhi, permukaannya itu berlipat-lipat itu, lurus, ini. Kemudian masuk ke duodenum. Di bagian ini perluasan dari esofagus ada kardia. Nah, ini untuk epitelnya tadi yang bermacam-macam tadi ya. Eh, ini sel yang di sini sel epitel ini merupakan
sel permukaan ya. Ini mukus sel. Kemudian terdapat juga parietal sel. Nih. Nah, ini yang apa disebut neck cell ya. Neck cell di sini. Kemudian sel-sel endokrin dan Schiff cell. Sekarang usus. Di usus ini juga banyak sekali apa, menghasilkan ini ya, apa namanya, banyak sekali sel-selnya gitu ya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk penyerapan. Hmm. Usus melingkar di rongga perut, kemudian banyaknya lipatan usus ini ya, mengandung fili secara signifikan, meningkatkan jumlah sel yang bersentuhan dengan usus. Jadi fili itu berlekuk-lekuk itu ya, di situ makin banyak jumlah selnya. Kemudian yang ketiga, setiap enterosit itu memiliki batas mikrofili yang selanjutnya meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk proses pencernaan dan penyerapan. Jadi permukaan usus itu luas sekali di situ ya. Herbivora memiliki usus yang lebih panjang daripada karnivor atau omnivor dan membutuhkan ruang fermentasi baik rumen maupun sekum untuk mencerna selulosa. Di dalam lapisan otot polos dan fili terdapat jaringan syaraf sistem syaraf enterik. Nah, mukosa usus terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan sel epitel setebal 1 sel yang melapisi lumen usus, sel mesenkim, lamina propria, dan muscularis mucosa. Jadi ada 3 lapisan. Kerusakan pada eh, struktur atau pada inovasi ya persarafannya itu bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Jadi kalau persarafannya terganggu, ya peristaltiknya juga terganggu dan akan terjadi diare. Sel epitel berfungsi sebagai penghalang permeabel seleksi yang memungkinkan penyerapan nutrisi, elektrolit, dan air sekaligus menyingkirkan patogen, toksin, dan antigen lainnya. Pemahaman tentang jenis-jenis sel ini dan peran fungsionalnya dalam pencernaan dan penyerapan penting untuk memahami mekanisme penyakit usus. Demikian pula pemahaman tentang biologi sel, biologi jenis-jenis sel penting dalam memprediksi eh, ya memprediksi ini ya apa klinis jadi yang muncul itu ya. Jadi tanda klinis yang muncul untuk merancang strategi bagaimana mengobatinya gitu ya, cara pengobatannya. Terdapat 6 jenis utama sel epitel pada usus itu ya, yang diproduksi oleh sel progenitor dalam kripta. Nah, selnya ini ya. Yang pertama enterosit.
itu bentuknya eh, tinggi ya, kolumnar dengan mikrofili luminal, dan sel-sel ini mengandung glucocalyx yang menampung enzim pencernaan dan penyerapan. Kemudian yang kedua, sel epitel yang tidak berdiferensiasi atau kripta, ini tadi ya, yang dia fungsinya adalah menggantikan sel-sel epitel lainnya gitu ya. Jadi sebagai progenitor. Sel goblet itu menghasilkan mukus untuk perlindungan, pertahanan, untuk mencegah bakteri ataupun apa, membantu pengeluaran feses, mengurangi gaya geser, jadi seperti pelumas itu. Sel Paneth, Paneth itu fungsi sekretory dan fagositosis. Kemudian sel enterochromafin atau neuroendokrin, dia menghasilkan serotonin, peptida insulotropik yang bergantung glukosa, katekolamin, gastrin, somatostatin, serotonin, kolesistokinin, sekretin, bombesin, enteroglukagon, dan kemungkinan lainnya ya. Jadi bermacam-macam ini, semua itu adalah untuk merespon terhadap rangsangan kimia dan mekanis. Jadi dipersiapkan semua ini apa, eh, semua enzim gitu, bahan-bahan ini gambarannya seperti ini. Kemudian kalau dengan ini dengan mikroskop elektron ya, tuh pilihnya seperti ini. Ini dengan mikroskop elektron TEM ya, transmisi. Nah, sel-sel progenitor yang ada di kripta itu ini ya. Jadi dia berupa stem cell. Itu dia bisa berubah jadi menjadi goblet cell, enterosit, ini ya, Paneth gitu. Sel M. Jadi tergantung apa mana yang ini mengalami kerusakan, dia bisa ini menggantikan gitu ya. Nah, ini letaknya adalah di bagian neck ya, bagian kripta. Ini secara diagramatik, eh, ini adalah sel M, ya, sel M. Antigen itu masuknya ke sini ya. Tapi di sini sudah standby, ada makrofag gitu ya. Jadi dia akan ditangkap. Kemudian juga ya, direspon oleh limfosit T gitu ya. Nah, ini adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah ada
bermacam-macam sel. Kemudian kalau oh ya, di sini juga ada pair patch yang dia merupakan eh, untuk sistem pertahanan ya, pair patch. Kemudian pembuluh limfe, jadi ada pembuluh limfe, ada pembuluh darah, ini ya, jadi saling berhubungan. Kemudian di sini juga lymph node ya, lymph node. Jadi jika ada apa agent gitu, maka dia akan direspon ya. Jadi pembuluh darah di sini dia akan mengeluarkan sel-sel darah ini ke lamina propria gitu ya, tempat apa itu namanya melawan agentnya. Selanjutnya peritoneum, omentum, mesentery dan peritoneal cavity. Peritoneum itu apa jaringan serus ya, jaringan serosa. Jadi membrana serosa merupakan jaringan ikat ya, komponen sel mesotelial. Jadi dia biasanya untuk sekat atau pembungkus, penggantung gitu ya. Peritoneum itu melapisi rongga perut. Jadi ada terdiri dari peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Peritoneum parietal itu menutupi organ-organ visceral dan rongga skrotum. Omentum, mesenterium, dan ligamen ini lembaran peritoneum ganda yang menghubungkan peritoneum visceral dan peritoneum parietal. Peritoneum visceral dan parietal itu menerima persyarafan afren dari sumber yang berbeda. Di persyarafannya, visceral bersifat otonom. Dia merespon sensasi nyeri tumpul terhadap tekanan dan tarikan. Jadi berbeda ya. Peritoneum parietal menerima syaraf afren dari sumber somatik dan visceral yang mengakibatkan nyeri yang tajam. Struktur peritoneum merupakan tempat penyimpanan lemak yang penting dan tempat terjadinya atrofi serosa ketika hewan berada dalam keseimbangan energi negatif. Jadi dia apa? Ada ini depo lemak ya di situ. Kalau eh, apa terjadi keseimbangan, gangguan keseimbangan energi, dia mengalami atrofi. Gitu. Ginjal itu hanya dilapisi oleh peritoneum pada satu permukaan, sehingga disebut retroperitoneal. Jadi letaknya itu retroperitoneal, seperti permukaan serosa lainnya. Struktur peritoneum halus dan berkilau ketika tidak sakit ya, jadi normalnya itu halus. Nah ini bisa kita lihat ini tubuh kalau dipotong melintang. Di bagian tengah itu ada aorta, vena cava inferior. Nah, kemudian ini ginjal, ya, ginjal kiri, ginjal kanan, letaknya di sini.
Ya, ini letaknya retroperitoneal di sini ini ya. Kemudian nadia itu dilapisi oleh ini peritoneum yang parietal. Tuh. Kemudian di sini ini adalah ruang peritoneal. Ini ya, peritoneal. Khusus di sini ya. Ini berarti yang sebelah sini itu adalah peritoneum visceral ya di sini. Yang ini adalah peritoneum parietal. Mesenterium itu mesenterium itu penggantung usus ya. Jadi dia yang apa? Double fold ya. Jadi ada lengkungan double. Kalau dari samping seperti ini. Ini tulang apa belakang ya, tulang ekor. Kemudian ini ruang peritoneum ya. Di sini ruang peritoneum. Ini ada usus dan segalanya. Kemudian mesenterium untuk penggantungnya. Tuh. Nah, kita lihat ginjal itu di sini ya. Ginjal. Nah, berarti di luarnya ini. Tapi dia masih apa terbungkus peritoneum parietal. Kemudian organ reproduksi juga demikian ya. Jadi di luar dari ini peritoneum. Ya, ada ya. Ada pertanyaan?